Dikit-dikit klarifikasi. Dikit-dikit klarifikasi. Klarifikasi bapakmu itu. How's it going, mate? Selamat datang kembali di channel Dabulo. Oke, mungkin channel ini masih terlalu kecil ya, dan mungkin juga aku nggak punya posisi buat mau ngomong ini. Tapi setiap orang itu pasti punya hak dong buat ngungkapin apa yang ada di pikirannya, ya nggak? Oke, jadi gini. Jadi akhir-akhir ini itu sosial media itu jadi nyebelin banget, media. Semua postingan yang ada di sosial media itu banyak banget yang ngepost tentang orang bikin kesalahan, terus klarifikasi. Bener nggak tuh? Dan alur yang ada di sosial media itu sama semua, media. Ngelakuin hal bodoh, diupload, viral, klarifikasi. Makanya aku bisa bilang Indonesia itu adalah negara klarifikasi. Dikit-dikit klarifikasi. Dikit-dikit klarifikasi. Klarifikasi bapakmu itu. Nah, di sini tuh aku pengen ngungkapin unek-unek aja sih sebenarnya ya. Dan mungkin ini juga omongan yang terlalu ngelantur, tapi entah ya, ini cuman aku sendiri yang ngerasa atau kalian semua juga ngerasain ya, kalau orang-orang itu udah pada ngebet viral tapi dengan cara yang salah. Ya contohnya udah banyak banget deh kalian dilihat di sosial media kalian. Ada yang ngorbanin agama, ada yang ngorbanin kemanusiaan ya, ada yang ngilangin empatinya, ada pula yang ngilangin otaknya sendiri, alias nggak pakai otak. Pokoknya intinya itu sekarang itu lagi banyak banget orang yang kebelet viral tapi dengan cara itu yang sangat salah gitu loh ya, beda. Dan sebenarnya itu ini bikin muak banget ya, beda. Apalagi di kasus yang paling baru ini ya, beda, yang paling ruame banget itu loh. Kalian semua wis nggak ragu lagi, pasti kalian semua udah pada tahu nih. Bener banget, dia adalah si tukang sembako sampah itu. Si siapa tuh namanya? Si Ferdian Palkon. Si Ferdian Paleka itu. Jadi dia ini kayak keluar malam-malam ya sama temen-temennya. Terus akhirnya dia itu kayak ngeprank gitu lah ya. Tapi pranknya itu unfaedah banget gitu loh, Mit. Jadi mereka itu berencana buat ngasih sekotak mie ya, tapi kotak mie-nya itu isinya itu bukan makanan, mie, tapi isinya itu adalah sampah-sampah atau batu bata. Yang pada rencana mereka itu kotak-kotak tersebut itu bakalan dikasih kepada para transgender atau transpuan gitu ya. Transpuan itu kalau buat kalian yang nggak tahu, transpuan itu adalah bencong itu ya. Ya sebenarnya sih mereka ngelakuin hal itu ya nggak ngerugiin aku juga ya, Mida. Tapi gimana perasaan mereka yang udah dapat bingkisan yang dikira mereka itu isinya adalah makanan, mate, dan ternyata setelah dibuka itu adalah sampah gitu loh ya, Mida. Bisa bayangin nggak kalian betapa sedihnya mereka? Padahal masanya itu lagi sulit banget loh ya, masa pandemi kayak gini. Ya tapi di sini aku nggak pengen ngomongin masalah ngarah yang ke situnya ya, Mida. Tapi di sini aku pengen bicarain tentang cara salah mereka dalam memanfaatkan sosial media mereka gitu loh ya, Mida. Ya aku paham sih kalau mereka itu pengen banget yang namanya itu viral ya, media, dan dapat traffic yang banyak supaya datengin AdSense atau apalah itu namanya ya. Dan pengen viral itu sebenarnya nggak salah juga ya, media, nggak salah sama sekali. Cuman caranya itu loh ya, media. Jangan menghalalkan segala cara supaya kalian itu bisa dapat traffic atau dapat viralnya ini. Kasihan juga dong kami para youtuber kecil ya yang berusaha nyari traffic tapi dengan cara itu yang baik-baik, mit, nggak dengan cara kotor yang seperti mereka lakukan itu. Dan menurutku orang-orang yang menghalalkan segala cara buat viral dengan melakukan hal-hal buruk itu bisa dibilang itu adalah sampah, mit, mereka itu. Jadi sampah masyarakat di masa sekarang ini bukan hanya pencuri, rampok, maling atau apalah itulah ya pokoknya, tapi para parasit di sosial media ini loh yang nyebarin segala keburukan itu bisa dibilang sampah masyarakat juga, mit. Ya jadi yang ingin aku sampaikan di sini adalah kalian kalau ngelihat yang kayak gitu ya, media, yang isinya buruk-buruk kayak gitu, mending kalian jangan sampai ngepost ataupun nge-share apapun tentang mereka ya, apalagi sampai dibuat meme. Waduh itu parah banget ya, beda. Karena dengan kalian ngepost atau nge-share atau bahkan sampai bikin meme, itu malah bikin orang-orang yang melakukan segala cara buat
terkenal itu malah jadi makin terkenal, Mit. Orang-orang itu jadi pada tahu dia itu siapa. Dan parahnya lagi, ketika masalah ini itu selesai, mereka itu malah jadi orang terkenal gitu loh, Mit. Jangan sampai lah ya mereka sampai dapat kayak gitu. Jadi maksudku ngomong ngalor ngidul dari tadi itu ya, udahlah, kalau ada orang yang kayak gitu, mending kalian gak usah gubris. Malah nih ya, lebih baik kalian report aja akun-akunnya yang dibunyain sama dia, Instagram kayak Twitter kayak atau YouTube-nya kayak itu tuh malah lebih bagus daripada kalian ngepost kayak yang ujar kebencian kayak wah ini orang goblok apa. tapi tetap aja kalian itu ngepost tentang dia, yang mana hal itu tuh membuat dia itu semakin terkenal gitu loh, media. Terus buat kalian ya para netizen yang biasanya nyinyirin orang di komen orang ya, dan nyinyirin artis Korea, nyinyirin Rimar, itu mending kalian itu gunain kekuatan kalian buat nge-report orang-orang yang kayak gini, Mit. Bayangin, Rimar aja sampai akun Instagramnya bisa hilang kan ya. Nah, kenapa kita nggak gunain kekuatan itu buat nge-report orang-orang yang sampah masyarakat ini? Wah, kalau misalkan kalian berhasil nge-report orang-orang kayak gitu ya, dan nge-report sosial media yang dipunya, wah kalian keren banget sih. Masuk Pak Ego. Karena dengan kayak gitu ya, dia itu nggak bisa memanfaatkan kontroversialnya dia ini menjadi kepopuleran gitu loh, media. Jadi ya jangan sampai lah ya mereka sampai dapat kayak gitu. Karena nanti kalau misalkan orang ini berhasil dengan caranya terkenal ya, dengan caranya yang salah ini, maka nanti bakalan banyak orang-orang yang niruin cara salahnya dia ini supaya dia bisa terkenal di Indonesia. Waduh, ini kan ya pasti bakalan banyak lagi gitu loh bibit-bibit kotor yang bakalan muncul gara-gara ya orang-orang ini, yang orang-orang yang pendahulunya ini. Kan ini bakal bahaya banget gitu loh ya, media. Sosial media bakalan jadi negatif gara-gara orang-orang yang kayak gini. Maka dari itu, ayolah media, orang-orang yang bodoh kayak gitu wes mending gak usah diurusin, diemin aja. Karena dengan kalian diemin dia doang itu berarti dia gak berhasil dengan percobaan kontroversialnya itu, Mit, untuk menjadi viral ya. Dan juga mending itu kalian ngebahas itu ya orang-orang yang karyanya itu yang bener-bener bagus gitu loh ya, Mit ya. Kan di Indonesia itu banyak banget kan orang-orang yang mempunyai karya-karya itu yang lebih berfaedah, lebih bagus ya. Seperti contohnya itu kemarin ada anak kecil yang lagi mukbang tapi pakai bahasa daerah, bahasa Jawa halus banget gitu. Waduh, ini kan mantep banget ya, Mida. Ya mending kalian naikin orang-orang yang kayak gitu aja loh, daripada kalian naikin sampah-sampah masyarakat. Waduh, di televisi aja udah kayak gitu ya acara-acaranya ya, udah nggak ada yang berfaedah. Kalian mau juga di YouTube atau di Instagram isinya itu sampah-sampah juga, kalian mau nggak? Ya meskipun di sosial media itu nggak harus melulu tentang isi pendidikan doang ya, Mit ya. Toxic itu juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi harus disisain lah itu ya yang namanya positivity itu ya, Mit ya. Jangan negatif itu negatif semua gitu loh. Dan buat pemirsa-pemirsa semua ya, penonton-penonton YouTube atau IG atau apalah itu ya, pokoknya sosial media, kalian juga ya kalau misalkan nonton public figure, nonton orang yang toxic nggak apa-apa, nonton orang yang goblok juga nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin kalian itu jangan diambil negatifnya aja, positifnya juga diambil ya. Ayolah kita belajar mulai sekarang ya. Kita belajar seperti Om Deddy ini loh, belajar menjadi smart people ya. Yes, pokoknya itulah ya unek-unekku selama ini di sosial media akhir-akhir ini ya. Padahal masanya itu lagi sulit banget loh ya, masa pandemi kayak gini. Tapi masih ada orang-orang yang ngemanfaatin keadaan ini tuh untuk mencari viral yang dengan cara yang negatif itu, tambah makin rusuh, tahu nggak? Dengan adanya kalian itu jadi makin rusuh gitu loh. Bukan kalian yang nonton ini loh ya, tapi orang-orang yang sampah masyarakat itu tadi loh. Aduh, nggak habis pikir aku ya. Oke lah, Mit, mungkin segitu aja ya video kita kali ini ya, Mit ya. Positifnya diambil, negatifnya buang aja ya, nggak penting. Sorry juga ya buat kalian yang udah dengerin ocehan nggak penting pagi hari dari Topi Boy ini ya. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa pukul tombol like-nya, ramein komennya, dan jangan lupa subscribe ya. Kalian nggak bakalan rugi kok. Saatnya Topi Boy pamit, enjoy the video, have a nice day, and Topi Boy out. Cheers, Mit.